Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tuti Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas prediksi tryout pertama ASPD Matematika bagian yang ketiga. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal 21. Diketahui segitiga ABC dengan sudut siku-siku di B. Panjang AB adalah 3 cm, BC adalah 4 cm. Sisi AC merupakan sisi dari segitiga siku-siku ACD dengan CD adalah 12 cm. Hitunglah panjang sisi AD. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Pertama kali itu kalian gambar dulu segitiganya agar kalian punya gambaran bagaimana langkah yang harus kalian lakukan. Nah, untuk panjang AB diketahui 3 cm. Kemudian BC itu panjangnya 4 cm. Ada segitiga lain, yang mana segitiga lain itu berimpit dengan segitiga yang pertama tadi kita gambar. AC itu kita nanti harus mencari. Caranya nyari gimana Bu? Ya, menggunakan rumus Pythagoras. Nanti akan ketemu. Kemudian CD dari soal sudah diketahui panjangnya adalah 12 cm. Nah, yang ditanyakan adalah sisi AD-nya. Kita cari dulu ya panjang sisi AC. Dengan rumus Pythagoras, X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Kita dapatkan 3 kuadrat adalah 9 ditambah dengan 4 kuadrat adalah 16. Sehingga didapat X kuadrat itu adalah sama dengan 25. X adalah akar dari 25 sama dengan 5. Sebenarnya kalau kalian itu hafal anak-anak, ingat ya, triple Pythagoras, kalau ada segitiga siku-siku, sisinya adalah 3, 4, maka sisi yang ketiga pasti 5. Jadi tidak perlu menghitung sebanyak ini, langsung saja kalian bisa tulis dengan triple Pythagoras, maka AC adalah panjangnya 5 cm, seperti itu. Sekarang kita akan mencari Y. Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita hitung ya nak ya. X-nya tadi sudah ketemu 5, sehingga ini menjadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 ditambah 12 kuadrat adalah 144. Sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Sehingga Y adalah sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi ketemu sudah. Panjang AD adalah 13 cm. Kembali anak-anak, kita sebenarnya bisa mendapatkan nilai AD ini dengan lebih cepat, yaitu dengan triple Pythagoras. Kalau ada segitiga siku-siku, sisinya adalah 5, kemudian satu sisinya lagi 12, maka sisi yang ketiga itu pasti 13. Ya, jadi kalian harus mengingat ini triple Pythagoras, sehingga tidak perlu menghitung ini. Lanjut ya. Soal 22. Diketahui lingkaran dengan jari-jari 20 cm dan nilai pi 3,14. Hitunglah panjang busur dari juring di depan sudut pusat 72 derajat. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya.
Misal busurnya adalah busur BD, maka panjang BD sama dengan 72 derajat dibagi dengan sudut lingkaran penuh 360 derajat. Kemudian kita kalikan dengan keliling lingkaran. Masih ingat nggak anak-anak? Keliling lingkaran rumusnya bagaimana ya? Iya, keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr. Ini kita sederhanakan ya nak ya, bisa ya. Dibagi 72 semua ketemu adalah 1/5. Kemudian keliling lingkarannya adalah 2πr. Sama dengan 1/5 dikalikan 2, Pi-nya adalah 3,14, R-nya adalah 20. Hitung. Ketemu berapa nih ya? Menurut perhitungan saya ketemunya ini 25,12 cm. Coba kalian hitung baik-baik hasilnya sama enggak nih? Sama ya? Oke, bagus banget. Lanjut ya, soal 23. Soal 23. Pernyataan yang benar. Pertama, prisma segitiga memiliki 6 titik sudut, 5 bidang sisi, 9 rusuk, 3 diagonal sisi. B, balok memiliki 8 titik sudut, 6 bidang sisi, 12 rusuk, 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, 4 bidang diagonal. C, kubus memiliki 8 titik sudut, 6 bidang sisi, 12 rusuk, 12 diagonal sisi, 6 diagonal ruang, 6 bidang diagonal. D, 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut, 5 bidang sisi, 8 rusuk. Yang mana ya? Aduh. Agak susah ya? Enggak juga lah. Ini tentang unsur-unsur dari bangun datar. Kalau kalian bingung, kalian harus menggambar biar ingat. Nah, kita kerjakan bersama-sama saja ya. Yang pernyataan A ini salah. Salahnya di mana? Di diagonal sisi. Jadi prisma segitiga itu mempunyai 6 diagonal sisi. Kemudian yang B. Yang B juga salah. Karena balok itu memiliki 6 bidang diagonal. Lanjut ya. Yang C salah. Karena kubus itu memiliki 4 diagonal ruang. Kemudian yang D adalah pernyataan yang benar. Paham anak-anak? Lanjut ya. Soal 24. Diketahui bangun seperti ini. Pasangan sisi yang bersesuaian adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Coba kalian perhatikan. Ini adalah segitiga PST, kemudian ini adalah segitiga PQR. ST dan QR adalah pasangan sisi yang sejajar.
Ini ada tandanya. Syarat dua segitiga sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Sudut SPT dan sudut HPR ini adalah pasangan sudut yang bertolak belakang. Kok tahu ya? Ya tahu. Ciri-cirinya seperti huruf X ini, ya. Maka ujung-ujungnya itu merupakan sudut yang bertolak belakang. Bertolak belakang cirinya apa? Bertolak belakang seperti huruf X. Nah, itu dia. Akibatnya sudut SPT itu sama besarnya dengan sudut HPR. Kemudian ST sejajar dengan HR. Perhatikan, HRST itu seperti huruf Z ya. Betul? HRST. Nah, tuh. Sudah saya ulang. Kalau seperti huruf Z, berarti sudut-sudut yang terbentuk itu merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Seberangan dalam cirinya apa? Seberangan dalam seperti huruf Z. Nah, itu dia. Seperti huruf Z. Akibatnya sudut TSP itu besarnya sama dengan sudut PRQ. Kemudian sudut STP itu besarnya sama dengan sudut PQR juga. Karena apa? Karena R, QP, dan PTS itu merupakan sudut dalam berseberangan juga. Kan seperti huruf Z kebalik nih. Seperti huruf Z loh. Iya, maka sudut-sudut yang di sini merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Paham anak-anak? Nah, dengan demikian, segitiga SPT dan segitiga HPR itu sebangun. Pasangan sisi yang bersesuaian adalah SP itu bersesuaian dengan PR, kemudian PT bersesuaian dengan PH, QR bersesuaian dengan ST. Paham ya? Lanjut ya. Soal 25. Diketahui bangun seperti ini. Carilah nilai X. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Bangun ini sebenarnya terdiri atas dua trapesium yang berimpit. Untuk mencari X kita pakai perbandingan ya dengan sisi-sisi seletak yang sesuai. Yang sisi sebelah kiri, trapesium kecil panjangnya adalah 6. Kemudian untuk trapesium yang besar, panjang sisi sebelah kiri berapa ya?
Panjang sisi sebelah kiri adalah 6 ditambah 2, yaitu 8. Sehingga perbandingannya menjadi 6 dibagi dengan 6 ditambah 2 sama dengan 9 dibagi dengan 9 ditambah X. Kita kalikan silang ya nak ya. 6 dikalikan 9 ditambah X sama dengan 9 dikalikan 8. Kita kalikan ya. Yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. 6 dikalikan 9, 54 ditambah 6 dikalikan X, 6X. Sama dengan 9 dikalikan 8, 72. Sehingga 6X sama dengan 72 dikurangi 54. 6X sama dengan 72 dikurangi 54 sama dengan 18. Sehingga X-nya adalah sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi nilai X adalah 3 cm. Paham anak-anak? Soal 26. Sebuah bola berada dalam tabung tanpa tutup. Tabung kemudian diisi air sampai penuh. Diketahui bahwa diameter dan tinggi tabung sama dengan diameter bola, yakni 20 cm. Berapakah volume air di dalam tabung? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Volume air itu sama dengan volume tabung dikurangi volume bola. Perhatikan baik-baik gambarannya ya nak ya. Bola ini ada di dalam tabung. Jadi volume air itu ya volume tabung dikurangi volume bola. Untuk tinggi tabung itu adalah 20 cm. Sama dengan yang diketahui itu diameter dari bola. Diameter bola itu 20 cm, berarti tinggi tabung 20 cm dan jari-jarinya bola adalah 10 cm. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T, kemudian dikurangi volume bola. Volume bola itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, R-nya tadi ingat ya, R-nya adalah 10. Sehingga sama dengan untuk pi-nya 3,14 dikalikan R-nya adalah 10. R kuadrat berarti 10 kali 10. Dikalikan tinggi tabung adalah 20 ya. Tadi kan disampaikan tinggi tabung sama dengan diameter bola. Dikurangi 4/3, pi-nya adalah 3,14 dikalikan R pangkat 3. Berarti 10 dikalikan 10 dikalikan 10 lagi. Hitung. Hasilnya adalah 6.280. Dikurangi. Hitung. 4
4186,67. Jadi hasilnya sama dengan 2093,33. Jadi volume air di tabung adalah 2093,33 cm kubik. Gampang kan? Lanjut ya. Soal 27. Pernyataan yang benar adalah bayangan titik B 3,8 oleh translasi 21 dilanjutkan translasi 45 hasilnya adalah B1 9,14. Kedua, titik E 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1, maka hasilnya adalah E2 negatif 4, negatif 3. 3. Bayangan titik B 5, negatif 3 ditranslasikan sejauh 10 negatif 7 dilanjutkan rotasi pusatnya O 0,0 putaran 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah di B2 19, negatif 18. Yang keempat, rotasi 180 derajat titik A negatif 1,2 berpusat di O 0,0 berlawanan arah jarum jam dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X bayangannya adalah A2 2,1. Kita kerjakan bersama-sama ya, pusing ya. Tenang saja, kita bahas bersama-sama. 1 ini merupakan pernyataan yang benar. Translasi 2, 1 ditambah 4, 5 itu sama dengan 2 ditambah 4, kita jumlahkan saja 6, 1 tambah 5, 6 juga. Sehingga B3,8 ditranslasikan 6, 6 itu hasilnya adalah 3 tambah 6, 9, 8 tambah 6, 14. Jadi B2 itu adalah 9,14. Yang kedua, ini merupakan pernyataan yang salah ya. Harusnya hasilnya adalah E2 negatif 4, negatif 1. Coba ini gampang, coba dicari kok ketemu negatif 4, negatif 1. Kemudian pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga ini adalah pernyataan yang salah. Titik B 5, negatif 3 kalau ditranslasikan 10 negatif 7 kita jumlah saja ya. 5 tambah 10 ketemunya adalah 15. Negatif 3 ditambah negatif 7 ketemunya adalah negatif 10. Kemudian dilanjutkan rotasi pusatnya O 0,0 putaran 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam B X, Y itu bayangannya adalah min Y, X. Sehingga hasilnya adalah 10,15. Yang keempat ini adalah juga pernyataan yang salah karena untuk A, X, Y maka jika dirotasikan berpusat di O 0,0 berlawanan arah jarum jam itu hasilnya adalah min X, min Y. Sehingga negatif 1,2 hasilnya adalah 1, negatif 2. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X, hasilnya adalah X, negatif Y. Jadi hasilnya adalah 1,2. X-nya tetap,
tapi Y-nya berubah, lawannya. Paham anak-anak? Diulangi lagi ya, biar paham ya. Untuk soal 28-30, kalian belajar sendiri ya. Waktu saya tidak cukup untuk membuatkan prediksi bagi kalian, tapi kalian adalah anak-anak hebat, jadi saya rasa kalian pasti bisa. Karena kalian anak-anak yang rajin belajar dan tidak gampang menyerah. Thanks for learning with me. Terima kasih ya sudah setia belajar di channel saya. Good luck, tetap semangat, dan sukses buat kalian semua. Bye-bye.